لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man ahya sunnati faqad ahabani, man ahabani kana ma'al jannah. Waqala azam: kullu ummatin yad'una ilal jannah illa man abah. Kila ma ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah, man ata'ani faqad abah. Sadaqallah Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini yang dimuliakan Allah SWT, yang sama-sama kita mendapatkan ridha Allah SWT. Kita bersyukur karena Allah pilih kita untuk ikut usaha yang mulia, usaha yang dahulu dibuat oleh Rasulullah SAW, usaha yang dibuat oleh Nabi alaihissalam, usaha yang dibuat oleh sahabat-sahabat Islam, dan usaha yang dicemburui oleh Nabi-Nabi Bani Israel. Alhamdulillah, kita bisa ikut dalam usaha membuat usaha Rasulullah di akhir zaman ini. Ini merupakan satu karunia yang perlu kita syukuri, apalagi di zaman yang sudah fasa dan mungkar, di mana manusia sibuk dengan buat usaha dunia, yang mana kita dipilih oleh Allah untuk buat usaha akhirat, mempersiapkan akhirat kita. Yang mana yang paling tidak suka kita ikut dalam usaha mulia ini itu syaitan. Syaitan akan berusaha untuk supaya kita tidak ikut usaha yang mulia ini. Dan nanti kalau seorang itu sudah ikut usaha mulia ini, dia akan usaha bagaimana orang itu tidak buat usaha ini dengan satu hati. Bagaimana orang itu akan buat usaha tidak dengan istiqlal. Bagaimana orang itu tidak buat usaha ini dengan ikhlas dan istiqomah. Karena dikatakan waktu muadzin mengumandangkan azan, syaitan itu lari sejauh suara azan itu terdengar, terbirit-birit, terbentuk-bentuk. Jadi begitu azan itu selesai, syaitan datang lagi merasuki atau mengingatkan sesuatu yang tidak ingat. Jadi Allah sama, yang satu syaitan lari, yang satu syaitan itu justru mengingatkan kita yang tidak ingat, membuat kita ibadah kita tidak khusyuk. Karena ibadah itu amalannya malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur. Kalau untuk malaikat itu ibadah itu cukup. Malaikat yang diciptakan dengan nur, dengan amalan ibadah, grafik iman malaikat itu konstan. Tapi manusia dengan amalan ibadah, manusia diciptakan dari jasad dan hawa nafsu. Karena hakikatnya kita dilahirkan ke dunia ini, alhamdulillah dengan kita tabligh, kita paham bahwa kita hanya buat amalan untuk membuktikan pengakuan kita di alam ruh. Karena Fir'aun, Namrud, Karun pun di alam ruh
bersaksi bahwa Allah itu Tuhan ketika ditanya alastu birabbikum. Tapi pengakuan kita di alam ruh itu adalah pengakuan yang kosong. Kenapa? Karena saat itu kita belum diuji dengan jasad, belum diuji dengan hawa nafsu. Maka semua manusia mengatakan benar engkau Tuhan kami. Tapi begitu sampai di dunia, Fir'aun, Qarun, Namrud, La'natul alaih, karena diuji dengan jasad, dia berpikir, mana mungkin amalan-amalan akhirat ini bisa menyelesaikan masalah dunia yang kita diuji dengan jasad, bentuknya kebendaan, materialisme, nggak mungkin. Jadi dia taat sama hawa nafsunya. Jadi dunia ini adalah ruang ujian. Orang Malaysia bilang bilik periksa, bahasa Arabnya darul imtihan. Setiap saat kita diuji antara ketaatan pada Allah dan ketaatan pada hawa nafsu. Pada hakikatnya amalan kita ini didominasi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu, padahal sebenarnya hawa nafsu ini bukan untuk ditaati. Hawa nafsu ini ujian. Hawa nafsu ini bukan untuk ditaati. Hawa nafsu ini itu dari kita taat pada Allah atau taat pada hawa nafsu, kita diuji. Saya dengar dari intisari Bayan-Bayan Masek mengatakan dunia tanpa agama adalah seperti jasad tanpa ruh. Agama tanpa dakwah seperti jasad tanpa ruh. Dakwah tanpa pengorbanan seperti jasad tanpa ruh. Pengorbanan tanpa musyawarah seperti jasad tanpa ruh. Dan musyawarah tanpa sifat taat adalah seperti jasad tanpa ruh. Apa yang dimaksud taat di sini? Tadi kita diuji antara taat pada Allah dan taat pada nafsu. Malam Yusuf rahmatullahi alaih memulai hayat sahabat yang 3 jilid yang tebal-tebal itu kisah kehidupan sahabat dengan ayat ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kamu pada Allah dan taat pada Rasul dan taatlah pada ulil amri minkum kamu. Jadi la ilaha illallah itu bisa diartikan atiullah Muhammadur Rasulullah, itu diartikan ati Rasul. Bagaimana kita taat pada Allah dan taat pada Rasul? Kita taat wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada ulil amri minkum kamu. Siapa ulil amri minkum kita? Tentunya karena kita telah buat usaha atas iman, maka kita harus taat pada orang buat terdahulu buat usaha atas iman dari kita. Bahkan ada doanya di dalam surat Al-Hasyr. Lafaznya kurang lebih Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana bil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami dan orang-orang yang terdahulu daripada kami dalam buat usaha atas iman. Jangan-janganlah kau buat kami perselisihan antara kami dengan mereka. Innaka antal ghafurur rahim. Jadi kita nggak boleh berselisih dengan orang yang buat usaha terdahulu pada kita buat usaha atas iman. Siapa itu? Itu Mas Said di Nizamuddin di Masjid Banglawan Masjid yang telah buat usaha dakwah dari kakek buyut mereka. Jadi itu bahkan dari nenek mereka itu. Walaupun Allah nggak pernah mengangkat wanita sebagai nabinya, tapi semua nabi kecuali Nabi Adam dilahirkan oleh seorang wanita. Bahkan Isa Tablik di zaman ini pun lahir dari kerisauan seorang wanita. Nenek Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih, Umi B, punya putri Hafizah dan Alimah. Kurang lebih 180 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu. Dia nggak mau putrinya dikawinkan dengan ahli dunia. Karena dia tahu bahwa kebaikan umat di akhir zaman ini nggak bisa diperbaiki dengan ahli dunia. Hari ini makin banyak dokter,
makin banyak penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Maka Jakarta per 1 Februari 2007 kemarin, unggas nggak boleh hidup di Jakarta. Kalau di Depok, Tangerang, Bekasi itu boleh. Hari ini makin banyak sarjana hukum, penegak hukum, makin banyak pelanggaran hukum, penindasan hukum. Makin banyak ahli ekonomi, makin banyak kemiskinan. Makin banyak teknokrat, makin banyak kebocoran negara. Makin banyak sarjana, makin banyak pengangguran. Jadi ahli dunia ini nggak bisa menyelesaikan masalah dunia. Perbaikan umat di akhir zaman ini hanya bisa diperbaiki sebagaimana perbaikan umat di awal. Dalam hadis dikatakan mencatat hadis, awal perbaikan umat ini yaitu yakin yang betul dan jujur. Awal kehancuran umat ini yaitu panjang angan-angan yang berakhir. Maka Umi karena punya putri Hafiz dan Alimah, maka putrinya harus dikawinkan dengan seorang suami yang lebih tahqiq lagi, lebih jelas lagi bacaan Qurannya dan diluas lagi wawasan ilmu yang ada Maulana Muhammad Ismail Rahmatullah. Maka dari perkara itu lahirlah Maulana Muhammad Ilyas Rahmatullah. Maulana Muhammad Ilyas Rahmatullah mulai buat besar dakwah tahun 20-an di Mewat, kesana ke seluruh dunia. 2-3 tahun kemudian seluruh dunia ini merdeka. Karena saking sibuknya buat usaha dakwah, punya anak salah satu namanya Maulana Muhammad Yusuf Rahmatullah. Karena saking sibuknya buat usaha dakwah, punya anak Maulana Yusuf, punya anak namanya Maulana Muhammad Harun Rahmatullah. Maulana Harun karena saking sibuknya buat usaha dakwah, punya anak salah satu namanya Maulana Muhammad Saat Gamat dari Katun yang ada di Masjid Bangla Wali Masjid Basim Nizamuddin Jari 13 di sini. Jadi kita harus ikut arahan masa itu dalam buat usaha dakwah. Jadi kita tahu bahwa ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu buat laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ayat Al-Hajj tadi, Adulullah ala basirah ana wa man tabani wa subhanallahi wa man musyrikin. Maulana Muhammad Saidkan Rahmatullah mengatakan kita baru bisa mengatakan wa subhanallahi wa man musyrikin. Kita baru bisa membebaskan diri kita daripada syirik. Kalau kita buat usaha dakwah itu sendiri, tanpa kita buat usaha dakwah, selama itu kita selalu dirasuki oleh syaitan untuk mempersekutukan Allah. Kita mengatakan dalam sholat, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaitan nggak mau kita yakin dengan apa yang kita ucapkan dalam sholat. Maka dia katakan, memang iya, Allah kasih rezeki. Jadi gimana Allah mau kasih rezeki kalau kamu ngebuat asbab kebenaran, asbab zulumat. Nah ini kita yakin, iya betul ya. Kita harus buat asbab zulumat. Mana mungkin uang datang dari langit sama sekantong. Maka kita kerja dunia. Padahal setiap Nabi dikomplain memiliki kemiskinan, maka Nabi suruh umatnya itu memperbaiki mutu sholat, bukan mutu bisnisnya, manajemennya, akuntansinya, marketingnya, advertising. Dan Nabi bacakan Toha 132. Wa murah laka bisalatu wa sabir alaiha la nas'aluka rizqan narzuquka wa la tubatilika. Perintahkanlah keluargamu pada salat dan sabar kamu mengajaknya. Kami tidak memiliki rezeki. Kami yang mencari, kami yang memiliki rezeki dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah hubungkan antara rezeki ini dengan sholat sebagai asbabul hakikat. Dalam ayat yang lain Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Carilah pertolongan padaku melalui sabar dan sholat. Tapi hari ini kita mencari pertolongan minta pada asbab, minta pada makhluk. Kita pikir bahwa makhluk ini bisa datang, padahal sebenarnya kita minta pertolongan pada Allah, pada Khalik melalui amalan asbabul hakikat. Yang terakhir sabar dan sholat. Jadi kan seorang istri kita atau anak perempuan kita
yang kita bertanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Bagaimana mereka bisa memperbaiki yakin mereka kalau mereka nggak buat usaha dakwah? Jadi kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas kerohanian, keimanan orang yang kita pimpin, istri dan anak-anak kita. Bagaimana istri kita bisa menaikkan iman kalau mereka nggak buat usaha? Kalau mereka nggak kuat keluar di jalan Allah? Ayat kul in kana abakum wa abnakum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyratikum ila akhir ayat yang maknanya katakanlah kalau seandainya ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, keluarga kamu, istri kamu, perdagangan yang kamu pelajari biayanya, harta benda kamu, tempat tinggal kamu, itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan memperjuangkan agama Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang kafir. Istri kita juga harus belajar mencintai tiga melebihi yang 8. Bagaimana seorang wanita bisa mencintai tiga melebihi yang 8? Kalau yang 8 itu dia nggak tinggalkan. Kalau dia nggak meninggalkan rumahnya, kalau dia nggak tinggalkan anaknya, kalau dia nggak tinggalkan dunianya, bagaimana dia bisa mencintai Allah, Rasul dan memperjuangkan agama Allah? Kitanya bertanggung jawab atas kerohanian, atas keimanan istri dan anak-anak. Jadi kita perlu pikirkan ayat wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala inna minal muslimin. Kita baru bisa mengatakan qawlan innamal muslimin dan kami termasuk orang yang menyerahkan diri Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan bisa masuk Islam kalau kita tidak buat usaha dakwah. Maka kita bertanggung jawab bagaimana istri dan anak-anak kita juga bisa buat usaha dakwah. Kita harus melibatkan sebanyak mungkin komponen daripada masyarakat ini, terutama keluarga kita, di dalam usaha dakwah untuk memperbaiki keyakinan mereka. Tanpa mereka memperbaiki keyakinan, tanpa mereka berusaha payah, tanpa mereka bermujahadah, mereka tidak bisa memperbaiki iman mereka. Sama seperti kita juga. Tanpa kita jaga nisab kita setiap 3 hari, setiap bulan 3 hari, setiap tahun 40 hari, dalam semua itu 4 bulan, kemudian setiap tahunnya pelan-pelan kita tingkatkan dari 40 hari jadi 4 bulan, kita nggak bisa betulkan iman kita. Dan hal yang bisa betulkan iman kita kalau kita buat mujahadah, buat usaha dakwah ini dengan mujahadah dalam jazbah ketaatan pada Allah. Jadi syaitan dia berusaha supaya kita tidak buat usaha dakwah. Dia akan berusaha supaya kita tidak mujahadah. Dia akan berusaha supaya kita tidak buat usaha dakwah ini dengan jazbah ketaatan pada Allah. Dengan berusaha. Selama dalam diri manusia ini ada temannya, siapa temannya? Yaitu hawa nafsu. Temannya syaitan hawa nafsu. Syaitan ini pintar, tapi dia sangat lemah. Dan hawa nafsu ini lugu, bodoh, tapi lebih kuat dari badan kita. Apa kerja syaitan? Syaitan ini dia provokator. Siapa yang diprovokator? Hawa nafsu. Yang agak jelas itu di dalam hadirat Ramadan dikatakan syaitan ini mengalir dalam darah orang yang kenyang. Maka perangga syaitan dengan berlapar. Dikatakan dalam bulan Ramadan syaitan ini dirantai. Kenapa? Karena orang Islam pada lapar. Jadi hikmah puasa ini lapar, bukan balas dengan waktu sahur, balas dengan waktu iftar. Tapi kenapa masih banyak orang buat maksiat? Bahkan akan ada orang yang nggak puasa, nggak sholat, menjalankan perintah Allah. Karena ada hawa nafsu dalam diri manusia. Ini nafsu yang amaratu bisu, dia selalu memerintahkan kita untuk buat amal-amal su, amal ingkar, amal kufur, amal syirik. Lugu, dia lugu. Kalau dalam bulan puasa saja yang mana provokatornya dirantai, syaitan yang dirantai,
kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka di luar Ramadan lebih sulit lagi, yang mana protokol ini lebih sulit lagi. Jadi kita kesehatan ini selama di dalam diri manusia ini ada hawa nafsu, kita geser apa yang kita pengaruhi supaya dia buat usaha dakwah ini dengan tidak taat pada Allah tapi itu hawa nafsu, tidak istiqlal. Dalam satu hadis dikatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi Nabi satu saat karena punya istri 9 di Madinah, semuanya 11, dan 2 meninggal sebelum. Walaupun Nabi punya 9 istri, nggak ada hadisnya mengatakan Nabi mengimami ke 9 istrinya di rumah. Padahal tadi ayatnya mengatakan selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Nggak ada hadisnya mencontohkan Nabi mengimami 9 istri di rumah. Tapi selalu Nabi mengimami jamaah istrinya di rumah. Istrinya sholat di rumah. Karena kalau seorang wanita sholat di masjid, terlalu banyak panah-panah syaitan. Jadi hadis itu, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Mas Syekh mengatakan hadis itu harus kita aplikasikan untuk seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya untuk sholat. Kita harus makan sebagaimana kita lihat Nabi makan. Kita harus tidur sebagaimana kita lihat Nabi tidur. Kita harus jalan sebagaimana Nabi berjalan. Berkeluarga sebagaimana Nabi berkeluarga. Dan yang lebih penting lagi, kita harus buat dakwah sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabatnya, atau Nabi dan istri-istrinya buat usaha dakwah. Karena kalau kita tidak buat sebagaimana Nabi buat usaha dakwah, maka kita akan gagal. Atau kita ikut hawa nafsu dan Allah tidak akan bantu kita selama kita tidak buat dakwah sebagaimana Nabi dan istri-istrinya buat usaha dakwah. Jadi sekarang seperti tadi dikatakan seorang istri kita bertanggung jawab atas Qurannya kita, keimanan kita, istri kita, amalan-amalan kita. Sekarang bagaimana nisabnya buat seorang wanita keluar dakwah? Kalau buat laki-laki kan jelas, setiap bulan 3 hari, setiap hari 2,5 jam, buat 5 sama komi, ya tahun 1 bulan. Nah sekarang buat mas privat ini gimana nih? Kita cari di Atiullah. Nas Al-Quran nggak ada. Buat di Rasul kita cari di nasnya hadis nggak ada. Ada diceritakan bahwa Nabi buat 27 kali gaswah pada istri-istrinya untuk keluar di jalan Allah, dan Nabi mengundi di antara istri-istrinya untuk keluar dakwah. Kita tahu waktu Nabi buat perjalanan Hudaybiyah, Nabi dan sahabat akan masuk ke Mekah dan mereka umroh, tapi tertahan di Hudaybiyah karena orang kafir masih belum mengizinkan Nabi dan sahabat untuk masuk kota Mekah. Karena azas tabligh ini perdamaian bukan peperangan, persatuan bukan perpecahan, kasih sayang bukan kebencian, tawadu bukan anania, musyawarah bukan perintah, antus bukan amal, basir wala nazir, kabar gembira bukan kabar anjing. Maka akhirnya Nabi membuat satu perdamaian yang sangat merugikan umat Islam. Orang kafir yang lari dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Jadi orang beriman yang lari dari Madinah nggak boleh dibalikan ke Madinah. Tahun ini umat Islam nggak boleh memasuki kota Mekah. Perjanjian juga nggak boleh pakai nama Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah buat perjanjian. Sehingga sahabat
Seolah mereka nggak bisa terima perjanjian dibuat oleh Rasulullah dengan kafirin musyrikin Mekah. Nabi katakan kita tahlul di sini, kita tahun ini kita jangan kita tahlul dan ini kita korban. Maka semua sahabat-sahabat itu membangkang. Dikatakan azab Allah ini sudah turun sampai atas pohon, daun-daun sudah kering. Maka Nabi masuk dalam rumah dan ini diboikot oleh sahabat-sahabatnya. Satu-satunya umat Islam yang eksis saat itu tidak taat pada Nabi di muka Allah, hampir Allah itu. Maka Nabi tanya tadi kita ini diboikot oleh sahabatnya, apa yang saya harus lakukan? Maka dijawab oleh istrinya, mulailah dari kamu. Ulama mengatakan istri yang dibawa saat itu adalah Ummu Salamah. Maka ketika Nabi mulai tahlul dan korban, maka diikuti oleh semua sahabat-sahabat yang lain dan kiranya Allah turun lagi pada sahabat-sahabat. Seorang istri Nabi pada saat itu, mereka keluar satu kali saja mereka tidak langsung paham apa tujuan hidup mereka. Tapi kita hari ini keluar masyhur berkali-kali masih belum paham juga. Kenapa? Karena kita pulang ke rumah lagi, balik lagi kehidupan kita sebelum kita keluar. Kita nggak lihat masa depan kita. Padahal masa depan kita ini adalah kubur, masa depan kita di mahsyar, masa depan kita di sirat, masa depan kita di surga dan neraka. Bukan masa hidup kita yang di dunia ini. Karena istri Nabi itu kalau mereka keluar masyhur langsung paham. Tapi kita hari ini nggak paham. Dan itu untuk melihat bagaimana bisa buat maksimal ini. Bagaimana kita buat usaha ini. Nah, setiap 2 tahun sekali ada musyawarah untuk Indonesia di Nizamuddin. Karena jumlah negara di dunia ini ada 200. Dan satu tahun ini ada 52 minggu. Satu minggu ini ada 2 negara. Jadi untuk satu negara ini 2 tahun sekali. Dan untuk Indonesia insya Allah tahun 2008 ini nggak ada, tapi insya Allah diundur sampai 2009 Februari. Jadi kalau merasa dirinya bertanggung jawab atas usaha dakwah di Indonesia ini, silakan hadir di musyawarah Indonesia di Nizamuddin. Bahkan saya mengatakan sebanyak-banyaknya kita hadir di sana. Nggak dibatas siapa saja yang ada kesempatan, ada peluang, silakan hadir. Di sana kita dengar arahan dari Masai kita untuk tidak usaha dakwah. Kita tidak buat usaha dakwah ini dengan ketaatan pada hawa nafsu. Istilah sekarang itu BT, bebas tertipu. Kita harus buat usaha dakwah ini dengan istighfar, jasra ketaatan pada Allah. Nabi katakan, man ata amiri, faqad ata ani, man ata ani, faqad ata Allah. Siapa yang taat pada amirku, sungguhnya dia taat pada aku. Siapa yang taat padaku, sesungguhnya dia taat pada Allah. Jadi hadis yang tadi, kullu umatin yadu'in al-jannah illa man aba, illa man yabla Rasulullah, man ata'ani yakhawal jannah, man ata'ani faqad. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Siapa yang taat padaku dia masuk surga, siapa yang tidak taat padaku, sesungguhnya mereka yang tidak mau. Jadi dalam buat ibadah ini kita harus taat pada Allah dan Rasul. Bagaimana taat pada Rasul? Ya kita taat pada amir kita, yaitu masa ini dan ini. Maka kita dengar apa yang Masai katakan. Saya masih ingat betul Masai dalam musyawarah Indonesia di Nizamuddin tahun 2004. Tanggalnya pun masih ingat. Bulan September antara 11 sampai 15 September 2004. Yang menerangkan waktu itu adalah Profesor Abdul Halim. Dia menerangkan seperti orang pikun, diulang-ulang sampai 10 kali. Kalimatnya kurang lebih begini. Dia katakan, baik orang baru, apalagi orang lama, setiap 3 bulan bawa istrinya, ayahnya keluar masyurat 3 hari. Setiap tahun bawa ahliannya keluar masyurat 15 hari. Dan setiap 3 tahun sekali bawa ahliannya
keluar masyhurah 40 hari atau 2 bulan. Diulang lagi. Baik orang baru, apalagi orang lama, setiap 3 bulan bawa istrinya keluar masyhurah 3 hari. Setiap tahun bawa istrinya keluar masyhurah 15 hari. Dan setiap 3 tahun bawa istrinya keluar masyhurah 40 hari atau 2 bulan. Paham ya? Paham. Jadi kalau nggak ikut aturan ini berarti kita ikut apa? Bapak-bapak sendiri yang bilang kan? Berarti itu bebas tertib. Bukan yang bilang kan? Anda sendiri yang bilang. Kalau antum tidak ikut aturan ini, berarti antum ikut bebas tertib. Hawa nafsu. Apakah kita memperjuangkan agama Allah dengan ikut hawa nafsu? Allah akan bantu kita. Ya, seperti Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Apakah Allah akan bantu kita? Apakah Allah akan bantu kita? Jadi kejadiannya di lapangan saya lihat banyak terjadi kehancuran masyarakat. Terus amalan yang boleh tapi paling dibenci Allah. Tidak bisa terusnya suami istri di dalam perkawinan. Karena tidak samanya pengorbanan, ada kepincangan keorbanan antara suami dan istri. Banyak saya di lapangan. Kemarin waktu setelah 14 hari di Sultra, di satu kota Papua ini, saya dapat laporan. Dikasih tahu ini, seorang kampung setiap tahun pulang 4 bulan. Sudah berkali-kali pulang 4 bulan. Saya begitu pulang ke rumah, biasa pulang 4 bulan mau jadi pengantin baru gitu. Hanya mau melampiaskan nafsunya di kasur. Isinya hanya dijadikan pelampiasan nafsu. Jadi babu di sumur, jadi babu di dapur. Tapi isinya sudah nggak ada lagi. Isinya sudah ikut mertuanya, sudah kembali kepada orang tuanya. Katanya ada fitnah. Orang tabligh ini setiap tahun ninggalin bini, nggak dikasih nafkah. Itu bukan fitnah. Itu adalah curahan hati seorang istri kafir pada keluarganya yang belum ikut tabligh. Jadi kita diketawain sama orang di luar tabligh. Di kecamatan yang lain, Tolala, dengan kafir setiap tahun pulang 4 bulan, tapi istrinya hanya keluar 3 hari. Begitu istrinya orang Jawa Barat, saya bukan mau najis pendidikan, orang Jawa tidak. Tapi ini satu kasus. Begitu pulang ke Bandung, karena dia ada urusan di Jakarta, istrinya tertaksir ikut kontes dangdut Indonesia. Cuma 3 hari kita sendiri pun merasa kalau kita keluar 3 hari kita nggak ada kekuatan. Apa sih itu kita? Itu juga nggak ada kekuatan hanya dengan keluar 3 hari. Padahal di zaman Nabi, seorang wanita itu punya jazba yang lebih tinggi dari laki-laki. Kita tahu sendiri, setelah menerima wahyu di gua Hira, Nabi menggigil ketakutan. Menggigil ketakutan, dia lari pulang ke rumah. Siapa yang menenangkan Nabi? Siapa? Artinya apa? Khadijah punya semangat yang lebih tinggi dari Nabi. Khadijah punya semangat yang lebih tinggi dari Nabi. Karena pengorbanan yang lebih tinggi dari Nabi. Di dalam orang yang pertama kali syahid dalam Islam, mengorbankan nyawanya untuk Islam, siapa? Seorang wanita, bukan laki-laki. Berarti wanita punya jazba yang lebih tinggi dari laki-laki. Dikatakan bahwa semua orang yang syahid untuk Islam itu mengalir ke dalam buku catatan amal Sumayyah Radhiyallahu. Seperti kemarin Kiai mengatakan Qabil dan Qabil membunuh Qabil ya. Maka semua orang bunuh kemudian itu mengalir Qabil. Dia mengalir buku catatan Qabil. Semua orang pembunuhan berikutnya. Nah demikian semua orang yang syahid untuk Islam itu mengalir buku catatan amal Sumayyah Radhiyallahu. Gak ada wanita yang murtad. Jadi suami Ummu Habibah di Habasyah telah murtad masuk Kristen. Karena ketubuhan iman Sumayyah
Ummah Habibah binti Abu Sufyan. Kesuguhan imannya beberapa bulan kemudian Allah muliakan diangkat menjadi Ummahatul Mukminin, istri oleh Rasulullah. Kita tahu sendiri di zaman Nabi bagaimana istri Amr bin Jamuh, dia nggak mau tidak menjadi janda syuhada, padahal suaminya punya 7 untuk tidak usah ikut dalam perang. Tapi karena dia mencabar suami, dia ingin menjadi seorang janda syuhada, maka dicabar suaminya. Kamu cuma pura-pura aja pincang, padahal kamu takut mati. Maka suaminya setelah mendapat cabaran di sini, dia berdoa, ya Allah, janganlah kembalikan aku ke rumah keluarga. Dan kemudian dia syahid. Kita tahu seorang penyair wanita Hanzah membuat puisi yang terbaik. Tidak ada ahli puisi yang bisa buat puisi sebaik Hanzah radhiyallahu anha. Dan dia telah mencabar, mentakbir kepada 4 orang anak lelakinya untuk ikut dalam perang Qadisiyah, satu pertempuran melawan kafirin musyrikin Persia. Dan ketika diketahui bahwa 4 putranya telah syahid, Allah bilang, alhamdulillah, segala puji untuk Allah yang telah memuliakan saya menjadi umum dari 4 orang syuhada. Semoga Allah satukan aku bersama mereka dalam surga Allah SWT. Kita tahu seorang wanita Ansor ketika mendengar berita bahwa Nabi telah syahid di Uhud, dia berlari histeris ke Uhud. Dia mencari di mana Rasulullah berada. Dalam perjalanan mencari Rasulullah, dia beritahu suami itu baru syahid. Dia tidak peduli. Dia berlari lagi di mana Rasulullah berada. Putra ibu telah syahid. Dia tidak peduli. Dia berlari lagi ke mencari di mana Rasulullah. Dia tahu ayah ibu telah syahid. Dia tidak peduli. Abang ibu telah syahid. Dia tidak peduli. Dia baru bisa dikuasai hatinya setelah melihat wajah Rasulullah hidup. Jadi seorang wanita di zaman itu telah membuktikan dia bisa mengamalkan taubah 18, kecintaan pada Allah, Rasulnya, dan jihad melebihi dari yang belakang. Adakah seorang wanita di zaman ini seperti itu? Seorang wanita yang lain, wanita Ansor, dia nggak tahu kalau Rasulullah telah meninggal. Dia baru tahu setelah Nabi dikubur. Dan ketika tahu bahwa Nabi telah meninggal, maka dia berlari ke rumah Aisyah, minta diperlihatkan tubuh Nabi. Maka Aisyah membuka tubuh Nabi, dia berdoa, menangis sampai dia syahid di kubur Nabi. Adakah seorang wanita di hari ini, di zaman kita ini, seperti seorang wanita Ansor di zaman itu? Yang ada hari ini, bahkan seorang istri pun jadi TKW di Saudi. Bahkan putri pun jadi TKW di Hong Kong. Seorang selebritis goyang ngebor nyanyi lagu dongeng itu dianggap sebagai pahlawan, dibuat patungnya. Hari ini yang ada di Indonesia. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Kita semua ini seorang tamu. Kita harusnya mewarnai kehidupan. Kita harusnya mewarnai kehidupan. Belum pernah ada seorang yang ke Madinah meninggal tanpa cinta kepada Nabi. Tapi saya tahu ada seorang kiai. Saya alhamdulillah 2 kali masuk bersama beliau ketika beliau haji tahun 96. Ya sebelum haji di Madinah dia telah syahid. Karena kecintaannya dengan Rasulullah, dia telah meninggal ketika ziarah ke kubur Nabi di kota Madinah. Baru 1 di Indonesia, tapi ini sudah berlalu. Yang akan datang saya belum lihat calon-calonnya.
mudah-mudahan ya, di antara kita ini ada yang bisa mencintai 3 melebihi yang 8. Jangan hanya itu, nggak ada jalan lain untuk meningkatkan iman kita. Jadi dalam penjelasan masa itu dikatakan seorang masyirat dia boleh keluar 3 hari kalau suaminya sudah 3 kali 3 hari. Karena pas seorang masyirat keluar 3 hari itu, kenapa harus diputuskan di Makkah? Karena seorang masyirat keluar 3 hari sama dengan rijal keluar 10 hari. Dan itu harus diputuskan di Makkah. Seorang masyirat keluar 15 hari sama dengan rijal keluar 40 hari. Jadi ya kan di Makkah, nggak bisa dimuhal. Kemudian seorang masyirat keluar 40 hari sama dengan rijal keluar 4 bulan. Seorang masyirat boleh keluar 15 hari kalau dia sudah 3 kali 3 hari dan suaminya pernah keluar 40 hari. Dan seorang masyirat boleh keluar 40 hari kalau dia sudah 15 hari dan suaminya pernah keluar 4 bulan. Atau dengan perkataan lain, kalau dibalik, seorang rijal kalau dia keluar 4 bulan, maka secepat-cepatnya dia harus pikir bagaimana istrinya bisa keluar 15 hari. Jadi jangan keluar terus setiap 4 bulan, dia nggak mikirin istrinya mau keluar, dia apa enggak gitu. Ada seorang suami, ada seorang rijal kalau dia keluar 4 bulan, maka secepat-cepatnya dia harus pikir bagaimana istrinya bisa keluar 40 hari. Tentunya dengan keluar 3 hari 3 hari, kemudian keluar 15 hari, kemudian keluar 40 hari. Jadi untuk pertama kali boleh 3 hari, tapi untuk kedua kalinya, 40 hari yang kedua kalinya adalah setelah 3 tahun 40 hari yang pertama. Ini yang sekarang ini ditanyakan dalam musyawarah Syafi'i hari kemarin, ya kan? Kan ada satu orang pertanyaan di setiap provinsi ini ditanya berapa masyirat yang pernah keluar 40 hari. Ini pertanyaan itu. Yang berikutnya, berapa masyirat pernah keluar 40 hari dengan tertib? Ini banyak yang nggak tahu. Apa maksudnya keluar 40 hari dengan tertib? Yaitu dia keluar masyirat dengan nisab masyirat setiap 3 tahun sekali. Dia keluar masyirat 40 hari. Setiap tahun sekali dia keluar masyirat 15 hari. Setiap 3 tahun sekali dia keluar masyirat 15 hari. Ini namanya benar-benar dia sayang sama istrinya. Mau menjadikan istrinya ratu bidadari dalam surga Allah SWT. Katanya kita di dalam surga dapat 2,5 juta bidadari katanya. Tapi bidadari dalam surga itu Allah ciptakan dengan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Yang harus kita pikirkan istri kita yang sudah berkorban melahirkan anak kita. Berapa nih anaknya? Anaknya berapa? 4. Sudah 4 kali 4 bulan menghamili anak kita. Sudah 4 kali mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak kita. Sudah 4 kali 2 tahun menyusui anak kita. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana jadi ratu bidadari dalam surga Allah SWT. Maaf, sekali lagi maaf. Jangan kita babuin aja istri kita di kasur, melampiaskan kita, melahirkan anak kita, suruh masakan kita, jadi babu di dapur, suruh nyebokin anak kita jadi babu di sumur. Kita harus pikirkan bagaimana dia ratu bidadari dalam surga Allah SWT. Itu yang kita pikirkan. Itu kita bawa mereka keluar dengan nisab masyirat. Ini ya, alhamdulillah kita di akhir zaman ini Allah pilih kita lagi untuk kita dakwah. Jadi banyak saya lihat keluarga-keluarga yang nggak pernah pikirkan istri keluar masyirat, tablik ini sampai depan pintu rumah, nggak masuk ke dalam rumah. Begitu bapaknya meninggal, selamat jalan Pak Jenggot, baik tablik, silahkan keluar dari rumah ini. Dikubur bersama jenazah bapaknya di kuburan. Tapi kita keluar dari rumah kita. Kehidupan beragama itu keluar. Jadi kalau kita mau tablik amalan semua amalan Nabi Muhammad kita ikut nasihat itu. Setiap 3 bulan, 2 hari. Masa sih nggak bisa kita atur, bahkan 4 bulan, 5 bulan deh. Terus setahun sekali aja deh. Sudah 3 hari bisa kalau kita masuk.
Dan masalahnya kita nggak mau. Saya bilang, wah itu kan hidayah susah, hidayah kan tangan Allah. Nabi Nuh aja nggak bisa kasih hidayah buat istrinya gitu. Tapi dia suruh untuk memahami darah kita bisa. Tadinya juga nggak mau dia mengambil anak kita. Tapi kenapa dia mau mengambil anak kita? Dia mau mengambil anak kita, melahirkan anak kita, nyusuin anak kita mau. Jadi sekarang kita pikirkan bagaimana dia jadi satu dari dalam surga, kita nggak mau berkorban. Jadi alhamdulillah di akhir zaman ini. Jadi maksud ada pertanyaan itu, maksudnya supaya kita buat amalan yang kita bisa jawab pertanyaan. Jadi pertanyaan dalam tubuh kan kita bisa. Supaya kita buat amalan, supaya kita bisa menjawab tubuh. Ini kan juga maksud buat pertanyaan dalam orang pertanyaan usaha 4 bulan Indonesia ini. Supaya kita buat amalan. Bukan hanya sekedar bertanya. Supaya ada masyarakat di Indonesia ini yang bisa mengkontrol kemaksiatan atau menghilangkan sama sekali kemaksiatan oleh teman-teman sejenis mereka. Kita lihat di Bangladesh, walaupun mereka negara paling miskin di dunia, nggak ada TKW mereka di dalam, nggak ada. Tapi Indonesia ini jumlah sapunya begitu banyak. Sapunya begitu. Sekarang Indonesia ini di Indonesia mungkin top 1, tau nggak punya top 1? Yang keluar di ini paling banyak. Setiap minggu kita berangkatkan jamaah ke Nizamudin. Masa saya gembira. Tapi masa saya bingung kok di Saudi ini paling banyak TKW Indonesia. Timur Tengah juga paling banyak TKW. Asia Timur juga banyak. Setiap kita keluar negeri, pesawat itu penuh dengan TKW Indonesia. Tahun 2000 nggak tidak pesawat yang bawa kita ke New Delhi, Sri Lanka. Pesawat itu penuh dengan TKW. Saya coba motong kompak, saya nggak punya mau ke Oman, gue nangis. Mau ke Oman. Ketika kita pulang dari masih juga, nggak umrah waktu itu, tapi lagi tiga. Pesawat itu penuh dengan TKW dari Singapura. Saya coba istri saya tanya dari mana, ternyata mereka dari Taiwan. Jadi TKW di Taiwan dan sudah makan bareng. Jadi pembantu di Taiwan. Siapa yang tanggung jawab? Kenapa kita nggak bisa buat itu? Karena kita hari ini masih ikut taat dengan BC, bebas tertib. Masih ikut jasa ketaatan pada hawa nafsu. Selama kita buat usaha agama ini dengan bebas tertib, selama itu Allah nggak bantu kita. Bintang suara yang suka Allah nggak bantu kita. Kita buat usaha agama ini dengan ketaatan Nabi kata, salatlah kamu sungguh dan bersalat. Dan seluruh aspek terutama untuk dakwah. Bahkan Masih mengatakan kirimlah orang-orang yang akan mengajarkan saya dakwah pasti sama dengan dakwahnya dari Rasulullah. Ini juga dalam dinding istri kita, kurahannya istri kita, imaniat istri kita, amalan istri kita, keluarga kita. Nabi Nabi katakan kita dikomplain mengikhlaskan doa murah latar disolatin bukannya sholat, tapi asbabul hakikat. Perintahkan keluargamu dibuat sama asbabul hakikat. Sholat, dakwah. Perintahkan itu sebenarnya dakwah. Dakwahkanlah keluargamu pada sholat, kepada dakwah itu. Wassalamualaikum. Di sini kita belajar menyelesaikan masalah kita ini dengan amalan ini. Seperti sholat. Karena sholat ini memberi keuntungan dalam 5 alam. Alam ini ada di Bukhari. Alam kubur dijelaskan di raja kubur. Alam masyar menerima catatan tangan. Alam istighfar di seberang kampus bilang. Dalam alam akhirat masih seberang tangan. Tapi untuk membuktikan bahwa sholat ini menyelesaikan amalan akhirat, jangan yang jauh-jauh deh. Masalah deh. Untuk yang paling dekat kubur, menyelamatkan kita dari kubur. Untuk membuktikan itu kita harus masuk kubur dulu, harus masuk pintu maut dulu.
Dan nanti kalau dikubur kita masih diazab, kita nggak bisa memperbaiki lagi itu sholat. Karena sudah lewat pintu maut. Yang kita bisa buktikan di dunia ini, sholat ini datangkan rezeki apa enggak? Kalau dia nggak bisa datangkan rezeki, nggak bisa menyelesaikan masalah dunia, bagaimana dia menyelesaikan masalah di kubur, di masa, di sifat, di akhirat? Dunia aja nggak selesai. Ini yang dipikirkan oleh Fir'aun, yang dia anggap hawa nafsunya lebih pintar daripada amalan akhirat. Kita dia terjebak di dunia ini. Kita jangan terjebak seperti Fir'aun mengambil terjebak di dunia. Bagaimana amalan dunia, amalan akhirat bisa menyelesaikan masalah dunia? Pasal dunia ini hanya 60 tahun, dikubur berapa tahun? Orang sejaman dengan Nabi kita sudah 1429 tahun, belum kiamat lagi. Sejaman dengan Nabi Isa sudah 2008 tahun Masehi, belum kiamat lagi. Sejaman dengan Nabi Ibrahim, karena Ibrahim AS 1800 sebelum Masehi, berarti 3808 tahun, belum kiamat lagi. Maka hidup kita yang sedikit ini lagi, kita berusaha untuk buat perbaiki keyakinan kita dan keluarga kita, dan ikut bisa dakwah ini dengan istiqomah. Dulu tahun akhir tahun 80-an kita selalu minta haji rahmatullahi alaih Syekh Maulana Muhammad Imam Hasan datang ke Indonesia. Saya datang ke Indonesia, kita pengen dia datang ke Indonesia, bilang kamu butuh sudah banyak istiqomah, ikhlas. Saya datang ke Indonesia, kamu buat bisa banyak istiqomah, ikhlas. Kita sendiri nggak ngerti apa maksudnya istiqomah. Kita semua dulu masih pada BC semua gitu. Baru tahun 95 yang ada penyakit pes di India pada saat itu, sehingga semua kapal terbang kosong, sehingga banyak kapten yang hadir. Ruangan musyawarah di bawah itu penuh semua dengan kapten Indonesia. Baru Syekh Imam Hasan mengatakan, insya Allah saya akan datang ke Indonesia tahun 95. Tapi kayaknya beliau telah dipanggil pulang oleh Allah SWT akhir 95 dan 96 bulan Mei. Semua masa kita datang lagi ke Indonesia untuk memenuhi janji Syekh haji kita. Apa mereka minta? Buat usaha ini dengan ikhlas, istiqomah, istiqomah. Jadi saya menasihati saya sendiri, semoga saya sendiri bisa buat usaha ini dengan ikhlas. Dan semoga kita semua bisa buat usaha ini dengan ikhlas sampai akhir kita. Semoga Allah memberkati kita semua. Semua yang di semangat kita, akhirnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya Bu ya, masih ada satu program lagi. Mohon untuk tidak beranjak dari teman. Dan kita taruh satu lagi. Silakan duduk lagi Pak. Mohon untuk tetap di tempatnya. Kita tunggu masyarakat kita. Diuruskan dakar satu lagi insyaallah. Jadi Pak silakan duduk Pak. Mohon untuk duduk dengan tenang insyaallah. Silakan duduk lagi Pak. Kita dengar dengan sungguh-sungguh dengan tawajuh agar kita mendapat manfaatnya sebanyak-banyaknya, mendapat faedahnya sebanyak-banyaknya. Kita hadirkan fadilah setiap awal. Kita tawajuh sama-sama insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantar kepada kita ke atas muka bumi ini dengan satu maksud yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghantar kita sekalian yaitu untuk meneruskan kerja Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membawa umat ini mengenal akan Allah. Jadi tugas kita dihantar ke atas muka bumi ini yaitu untuk berjumpa manusia, kemudian mengajak manusia itu mengenal kepada Allah. Karena setelah manusia ini mengenal Allah, baru muncul dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Kalau manusia nggak kenal Allah, sulit atau tidak mungkin dia takut kepada Allah. Kalau dia sudah takut kepada Allah, baru dia taat kepada Allah. Ya, maka seluruh anbiya alaihi salatu wassalam, kerja mereka adalah sama, yaitu membawa manusia untuk kenal kepada Allah. Jadi objek kerja kita ini adalah umat. Objek kerja kita ini adalah manusia. Dan di kalangan manusia ini, kalau kita lihat secara biologis, manusia ini dibagi dalam 3 golongan. Maaf, bukan secara biologis. Kalau secara biologis laki-laki dan perempuan. Dalam manusia ini dibagi dalam 3 kelompok. Yaitu yang pertama, orang-orang dewasa. Pengertiannya orang-orang yang sudah menikah dan sebagainya. Kemudian para wanita. Kemudian yang ketiga adalah para pemuda. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada seluruh bagian umat. Tetapi Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada para pemuda. Karena apa, saudara sekalian? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini adalah masa depan daripada agama. Jadi masa depan agama ini ada pada orang muda. Maaf, bukan mengecilkan yang tua. Dan Rasulullah Muhammad SAW sendiri benar-benar membimbing pemuda ini dan memperhatikan pemuda ini sangat luar biasa. Sehingga kita sama-sama tahu beliau mengirimkan orang pertama dihantar ke Madinah untuk mempersiapkan penghijrahan beliau. Maka yang dihantar ke Madinah adalah orang muda, Mus'ab bin Umair. Sedangkan di sebelah beliau waktu itu ada sahabat-sahabat utama. Tapi beliau hantar ke Madinah ini seorang pemuda, Mus'ab bin Umair. Dan kita sudah tahu kisah itu, berulang kali kita baca dalam kitab Ta'lim Hayatus Sahabat, baik di rumah atau di malam markas dan sebagainya. Di sini, saudara yang mulia, bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Karena pemuda ini memang masa depan daripada agama. Maka apabila kita tidak mengambil peduli kepada para pemuda ini, maka pasti pemuda ini akan diambil peduli oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW sabdakan, di dalam tugas aku sebagai nabi, aku banyak dibantu oleh orang-orang muda.
Masa depan agama ada di tangan pemuda. Maka oleh sebab itu saudara, kalau kita perhatikan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, untuk menghancurkan agama di satu negeri, untuk menghilangkan agama Islam di satu negeri, mereka tidak bekerja atas orang tua. Mereka tidak memprogram orang tua, tetapi mereka memprogram orang-orang muda dengan berbagai macam cara, melalui musik, advertising, film, fashion, macam-macam, musik, film, apa itu, macam-macam pertunjukan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Orang kafir ini kerjanya menghias dunia. Jadi jangan lupa, orang kafir ini memang kerjaannya menghias dunia, supaya orang-orang Islam ini lupa kepada tujuan kampung akhirat. Toko sudah bagus, dibagusin. Jembatan sudah bagus, dibagusin. Segala macam sudah bagus, dibagusin. Bangunan lantai 10 sudah bagus, dibikin bagus lagi teman-teman. Ditingkatkan jadi 20. Hari ini orang makan dihias macam-macam. Lombok dibelah 9 jadi hiasan apa, wortel dimakan juga sama saja, hancur lebur, keluarnya sama saja. Ini adalah tipu daya Yahudi dan Nasrani. Maka para masyayikh kita katakan, hendaklah kamu perhatikan ini orang-orang muda. Karena kalau orang muda ini tidak diprogram dalam agama, maka pasti orang-orang kafir akan memprogram mereka. Maka apabila pemuda ini tidak diajak untuk taat kepada Allah, maka pasti akan udah ada usaha lain. Pasti akan ada usaha lain untuk mengajak mereka ingkar kepada Allah. Maka oleh sebab itu sekalian, kerja atas pemuda ini sangat-sangat penting. Dan ini arahan dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau kita dengarkan arahan masyarakat, maka muhalah ini punya tanggung jawab atas 3 perkara. Yang pertama, dia kerja atas laki-laki dewasa, yaitu pada program makomi. Kemudian yang kedua, dia kerja atas masyurah. Yang ketiga, dia kerja atas pemuda, pelajar, mahasiswa, dan santri. Jadi kalau kita sekarang bicara program pelajar, itu pengertiannya tadi, Mas. Pelajar, mahasiswa, santri. Jadi kalau kita bicara program pelajar, pengertiannya adalah 3 kelompok. Pelajar, yaitu anak-anak pada pendidikan SMU atau SMA. Mahasiswa, mereka pada dunia perguruan tinggi. Santri di pondok pesantren. Ya. Jadi kalau kita bicara program pelajar, mahasiswa, santri, atau program pelajar, pengertiannya 3 kelompok. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, kita harus mengambil peduli betul-betul kepada para pemuda, pelajar, mahasiswa, dan santri. Karena ini masa depan agama. Dan berulang kali dikatakan oleh masyarakat kita, kalau kamu tidak program mereka, tidak kamu ajak mereka dalam ketaatan kepada Allah, maka pasti akan ada usaha yang akan mengajak mereka ingkar kepada Allah. Ini yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Maka jangan sekali-kali ada yang berpikir bahwa wah, program pelajar ini tidak penting. Anak kecil, sekarang dia kecil, tapi nanti 10 tahun lagi, nanti 20 tahun lagi, nanti 30 tahun lagi, dia akan duduk pada posisi-posisi mengendalikan negeri ini. Kalau dari awal dia sudah diprogram agama, maka pada saat nanti dia mengendalikan negeri ini, maka akan diajak orang seluruh negeri ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab ini perkara yang mesti kita perhatikan.
Karena sering kami perhatikan bukan di beberapa tempat, hampir sebagian besar tempat-tempat yang kami kunjungi dalam safari, dalam kunjungan ke daerah-daerah kemarin atau dalam beberapa waktu yang lalu, masih banyak sekali daerah-daerah ataupun markas-markas yang tidak mengambil perhatian kepada pemuda. Pemuda ini Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan yang luar biasa. Energi yang masih lengkap, energi yang masih luar biasa. Loyalitas yang luar biasa. Kesungguhan yang luar biasa. Ketajaman pemikiran yang luar biasa. Apabila dia meyakini satu perkara, pemuda ini punya kesungguhan. Dia meyakini satu perkara itu betul, maka dia mampu suruh apa saja dia mampu. Sampai pun kadang-kadang masyarakat seperti yang tadi dikatakan, orang-orang kafir telah membuat program-program melalui berbagai macam cara untuk membawa pemuda ini lupa kepada agamanya, lupa kepada Allah dengan berbagai macam tipu daya. Banyak sekali reklama-reklama di pinggir jalan, film-film, musik-musik. Dan kalau pemuda ini sudah meyakini sesuatu itu betul, dia suruh naik gunung terjal pun mau. Padahal risikonya kalau jatuh mati. Kalau kita lihat itu mountain climber itu, pendaki-pendaki gunung sudah tahu terjal tegak lurus 90 derajat, suruh naik mau. Padahal risikonya kalau jatuh mati. Ya bagaimana kesungguhan semacam ini kalau dibawa dalam agama? Kekuatan pemuda itu seperti begitu, Mas. Nggak nawar-nawar. Kalau kita lihat sejarah, berapa banyak pergolakan di satu negeri sampai menjatuhkan satu rezim, motornya pasti pemuda. Motornya dari kampus-kampus. Karena pemuda ini kalau sudah meyakini sesuatu itu betul, dia nggak ragu-ragu. Sepenyawa itu nggak ragu-ragu. Maka oleh sebab itu para masyayikh kita berulang kali potensi yang ada pemuda, dan telah dicontohkan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah dicontohkan Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah. Ya kan? Bagaimana Usama memimpin pasukan besar menjelang beliau wafat. Orang-orang muda diberi potensi dan diberi kepercayaan, diarahkan. Maka oleh sebab itu sekalian, hendaklah betul-betul kita di muhalah-muhalah kita ini memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Maka pada hari ini, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang iktikaf, mungkin agak sedikit lelah, tolong ditahan sedikit, waktu kita ini pendek. Di Indonesia ini orang baru mampu musyawarah 3 hari, belum mampu seminggu. Nanti akan datang satu keadaan orang Indonesia ini kalau musyawarah seminggu. Musyawarah Indonesia siap duduk seminggu, nggak bergerak. Ini baru 2,5 hari sudah Masya Allah. Sudah ada yang pesan tiket, sudah ada yang nyalain mesin mobil, sudah ada yang... Maka oleh sebab itu waktu kita ini sekarang pendek. Mestinya muzakarah satu topik pelajar ini kalau perlu 5 jam. Nah kalau 1 jam pemahamannya 1/5. Maka oleh sebab itu sekalian mohon sabar sedikit, tawajuh sedikit, waktu kita ini pendek, umur kita pendek, waktu kita pendek, semua pendek. Nah, maka oleh sebab itu sekalian, kita akan muzakarah masalah pentingnya kerja pelajar dan bagaimana kita melaksanakan kerja pelajar di tempat kita. Ini perkara penting, Bapak sekalian. Kalau kita buat evaluasi data tentang perkembangan kerja pelajar di Indonesia, kerja pelajar di Indonesia ini yang paling puncak di tahun 2003. Dari grafik nampak 2003 itu posisinya puncak.
2004 turun, 2005 turun, 2006 turun, 2007 turun. Turunnya ini seperti terjun payung. Jadi dari grafik yang di atas terus turun ke bawah. Data ini memberikan indikasi kepada kita bahwa perhatian kita semua di Indonesia ini terhadap kerja pelajar adalah masih sangat lemah. Maka ini pentingnya data. Data ini bisa diolah, memberikan informasi kepada kita, melihat keadaan kita secara keseluruhan. Padahal pemuda ini potensinya luar biasa. Apabila diajak dia ke dalam agama, Masya Allah. Dan kita lihat para sahabat dulu bagaimana perjuangannya di dalam agama. Begitu semangat mereka dalam agama. Mereka meyakini satu kerja agama yang akan menyelamatkan mereka dunia akhirat. Maka dia akan habiskan segala-galanya. Para sahabat telah mencontohkan. Maka kita tinggal niru saja bagian. Kita umat akhir zaman ini enak. Niru Rasulullah, niru sahabat, pasti selamat. Kalau niru yang lain, nggak ada jaminan. Maka oleh sebab itu sekalian di zaman sahabat, subhanallah, korban pemuda ini luar biasa. Pemuda telah menunjukkan kesungguhan di dalam agama. Dalam satu riwayat disebutkan, saya yang ingin memberikan satu ilustrasi bagaimana pemuda-pemuda di zaman Nabi, bagaimana kekuatannya dalam ketaatannya kepada Allah, sehingga menjadi contoh bagi yang lain. Seorang sahabat, Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat ini mukanya tidak menarik, miskin, hitam. Sudah miskin, hitam, mukanya tidak menarik, pendek pula. Dalam riwayat disebutkan hidungnya besar, sehingga tidak menarik. Satu waktu dia ingin menikah, dia menyadari keadaan dirinya, maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin menikah. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah ada wanita yang mau saya lamar? Maka Rasulullah SAW memberitahu dia agar supaya dia melamar datang kepada rumah seorang sahabat, sampaikan salamku kepadanya dan lamarkan, dan sampaikan bahwa aku melamarkan anaknya untuk kamu. Sahabat ini sahabat yang kaya raya, anak perempuan cuma satu, cantik jelita. Masya Allah, ini penyakit karkun. Kalau sudah ada bicara yang begini-begini ini, Masya Allah. Serius, saya tidak ada maksud untuk guyon. Kita bicara agama. Tolong diingat, kita duduk dalam majelis agama, bukan majelis badut. Kita duduk di dalam majelis agama. Kita bicara dakwah. Dan yang saya sampaikan bukan untuk ditertawakan. Ini kisah yang benar. Maaf sekali. Ya. Jadi sahabat ini datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah suruh dia datang kepada seorang sahabat, kemudian suruh melamarkan anak. Maka datanglah seorang sahabat ini, sahabat Sa'ad ini, kepada sahabat yang punya anak perempuan. Datang, Rasulullah kirim salam kepadamu, dan Rasulullah menyampaikan agar supaya Rasulullah menyampaikan melamarkan anak perempuanmu untuk saya. Masya Allah. Maka serta-merta sahabat ini telah menolak lamaran sahabat Sa'ad. Begitu sahabat Sa'ad ini pulang, sudah sekalian, maka anak perempuan ini keluar dari dalam rumah dan berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, beranikah engkau menolak lamaran Rasulullah SAW? Aku mendengarkan semua percakapanmu dari belakang hijab. Maka beranikah engkau menolak lamaran Rasulullah? Rasulullah telah mengirim seseorang untuk melamar saya. Aku akan menerima lamaran Rasulullah. Dan segera kamu datang kepada Rasulullah, sampaikan perkara ini.
Ini rumah sahabat, saudara. Ya. Maka sahabat ini kembali datang ke Rasulullah dan minta maaf kepada Rasulullah SAW. Kemudian menerima lamaran Rasulullah SAW. Maka Masya Allah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa lamaran kamu telah diterima kepada sahabat Sa'ad. Kemudian sahabat Sa'ad ini dikasih uang oleh Rasulullah SAW, dikasih bekal untuk membelanjakan keperluan dia punya pernikahan. Nah, diberi uang oleh Rasulullah untuk membelanjakan pernikahan. Kemudian datang ke pasar sedang berbelanja keperluan pernikahan. Pada saat itu datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, telah datang perintah untuk perang. Dan begitulah zaman sahabat, begitu datang wahyu untuk perang, sahabat ini bertakbir. Keluar dari Masjid Nabawi, datang ke pasar, datang ditakbir orang di jalan, ditakbir untuk perang. Sehingga disebutkan dalam riwayat, dalam perang Badar itu banyak sahabat yang tertakbir dari pasar, bukan dari rumah. Maka sahabat saat ini mendengar telah datang panggilan jihad, maka dia rubah niatnya. Dia datang ke pasar mau berbelanja keperluan pernikahan, kemudian dia rubah niat, dia belanja alat-alat untuk peperangan. Kemudian datang dalam takbir yang Masjid Nabawi, dia tutup mukanya dengan sorban dia, supaya Rasulullah nggak lihat wajahnya. Kemudian dia ikut berperang. Kemudian dia mati syahid. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa sahabat satu persatu, maka begitu dia membuka tutup muka dari seorang sahabat, dilihat wajah sahabat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kemudian setelah itu, sebentar kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Maka Rasulullah sabdakan Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menangis begitu melihat wajah Sa'ad, karena aku membayangkan bagaimana sedihnya calon istrinya. Kemudian yang kedua, aku tersenyum karena aku melihat ribuan bidadari telah turun dari atas langit untuk mengangkat roh daripada Sa'ad. Kemudian aku palingkan wajah ke kanan karena aku melihat satu bidadari tersingkap bajunya sampai ke betis. Mari kita lihat semangat seorang pemuda mau menikah, mendapatkan istri yang cantik jelita, anak orang kaya. Ada panggilan jihad, dia lepaskan semua keinginan. Ini kekuatan pemuda. Maka oleh sebab itu orang-orang kafir tahu persis, kalau pemuda ini digarap untuk jauh daripada agama, luar biasa. Maka oleh sebab itu orang-orang kafir ini punya strategi besar, punya strategi global untuk menghancurkan agama Islam di satu negeri. Dia tidak berpikir yang tua-tua, dia berpikir yang muda-muda. Dia jauhkan satu generasi, dia kerja satu generasi, 30 tahun, 40 tahun selesai, paling lama 50 tahun. Dia bawa satu generasi jauh dari agama. Dijauhkan dia dari agama, maka akan lahir generasi berikutnya yang tidak beragama. Begitu cara kerja orang-orang kafir. Maka kita harus waspada. Jadi dia bukan akan membawa kita itu orang-orang muda ini murtad kepada Allah. Tidak. Dia cukup belokkan saja. Dengan cara apa? Mengikuti cara hidup mereka. Orang-orang muda, pemuda Islam ini diajak ikut cara hidup mereka. Itu yang kita lihat pada hari ini. Maka satu generasi nanti akan jauh daripada agama. Maka akan lahir generasi berikutnya yang tidak ada agama. Dan sudah terlihat ada beberapa negara di dunia yang seperti itu. Maka ibu sekalian, kisah-kisah ini saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Fakta-fakta ini saya sampaikan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya betul-betul sepulang dari tempat ini
dari musyawarah Indonesia ini, kita semua punya perhatian yang sungguh-sungguh untuk membangun kerja pelajar ini, mengajak pemuda pelajar mahasiswa santri untuk kembali tertib di dalam program-program agama. Di banyak tempat kami melihat masih banyak tempat-tempat yang tidak mengambil perhatian kepada para pemuda. Padahal kalau kita lihat pada hari ini menurut statistik, rasanya sulit sekali didapati satu desa misalnya, atau satu tempat yang tidak ada pelajarnya. Hampir di semua tempat. Sekarang ini pelajar di mana-mana. Sekolah hari ini telah mudah. Sekolah hari ini mudah. Maka rasanya tidak ada satu tempat pun pada hari ini yang nggak ada sekolah. Dengan kata lain, tidak ada muhalah di Indonesia yang nggak ada pelajarnya. Kecuali mungkin muhalah-muhalah yang terpencil. Mungkin. Tetapi kalau masih di Pulau Jawa, di Sumatera, di kota-kota besar, apalagi di kota-kota ibu kota provinsi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Barat, dan sebagainya, rasanya sulit didapati satu muhalah yang tidak ada pelajarnya. Ya? Maka tolong mari kita ingat, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila pada hari ini kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan para pemuda, pelajar mahasiswa santri, tidak benar-benar mengajak mereka untuk taat kepada Allah, maka dia akan datang kehancuran atas agama ini di masa datang. Naudzubillah min dzalik. Pemuda adalah masa depan agama. Maka oleh sebab itu saudara sekalian, kerja atas pemuda, pelajar mahasiswa santri ini Masya Allah mudah sekali Pak sekalian. Mudah, nikmat, teduh, Masya Allah. Maka oleh sebab itu Pak sekalian, hendaklah muhalah-muhalah ini mengambil perhatian kepada pemuda, pelajar mahasiswa santri. Maka hendaklah pertama kali yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita atas para pemuda, pelajar, mahasiswa santri ini adalah satu sifat kasih sayang. Karena adik-adik kita ini, para pemuda, pelajar, mahasiswa santri ini dalam umur yang masih muda, 17 tahun ke atas, ini umur pancaroba. Umur pancaroba. Satu waktu taat, satu waktu tidak. Ya? Satu waktu kelakar juga di dalam masjid dan lain sebagainya. Umur pancaroba. Maka sifat mereka ini naik turun. Maka sebelum kita memulai kerja atas mereka, betul-betul tanamkan dalam diri kita satu sifat kasih sayang yang sebenar-benar. Kasih sayang dulu kepada mereka. Yang tua-tua anggap mereka anak bapak-bapak sekalian. Yang muda-muda anggap adik kalian semua. Jadi yang pertama dikasih sayang dulu. Karena kalau tidak apa sekalian, Masya Allah. Ada satu kisah, pemuda pelajar keluar satu hari. Amirnya lupa, sibuk kerja khususi sana sini, sampai jamaah ini lupa nggak diurus. Apa yang terjadi begitu Amir balik ke tempat, dia lihat jamaah ini, anak-anak pelajar ini sudah temannya lagi tidur, habis makan siang tidur di masjid, maka ditutupi dengan kayu, 3 orang berdiri menyolati mereka. Mereka guyon seperti itu, kelakar seperti itu di tengah masjid. Ya? Maka oleh sebab itu, kalau kita melihat itu kita marah-marah, habis itu dia nggak keluar lagi sudah bulan depan. Ini contoh bagaimana pancarobanya sifat pelajar. Dan sering kadang-kadang saya perhatikan karbon-karbon ini pemarah kepada anak-anak muda ini. Jenggot sudah panjang, sorban sudah besar, marah-marah. Padahal dulu dia sebelum tua muda juga dia. Jadi tolong buat sekalian, kasih sayang. Karena pemuda, saya contoh tadi, keluar satu hari, hampir lupa. Temannya tidur, dikasih selimut, sholat jenazah. Kelakarnya itu seperti itu pemuda ini. Ya, kalau kita lihat begitu, Masya Allah, dengan kasih sayang.
Ya, pertama Bapak sekalian, kasih sayang. Kasih sayang yang sebenar-benarnya. Bukan kasih sayang yang dibuat-buat. Allah Maha tahu. Kemudian Bapak sekalian, ajaklah pemuda-pemuda di muhalah kita ini, ajaklah pemuda-pemuda di muhalah kita ini untuk datang ke masjid. Seperti dalam program 2,5 jam, seperti dalam program Jaulah Satu, seperti kalau kita khususi, ajak mereka ke masjid, sholat di masjid, ajak bicara iman, buat halaqah iman. Kemudian pelan-pelan ajaklah mereka untuk ambil bagian di dalam program makomi masjid. Dudukkan dalam musyawarah. Kemudian dudukkan mereka di dalam taklim. Ajak 2,5 jam. Jaulah 1, jaulah 2. Kemudian keluar 1 hari setiap bulan. Bagi santri 1 hari 2 kali dalam 1 bulan bersama ustadznya. Ya, orang-orang pelajar ini keluar dia bersama orang-orang muhalah, bukan dia keluar sendiri. Ya, ajak mereka, tetangga kita, anak tetangga kita, apalagi anak kita. Ya, di kampung kita, ajak mereka ke masjid, ajak makmum ke masjid, hidupkan 5 amal makmum di masjid. Ya, kemudian ajak keluar mereka 1 hari setiap bulan. Pada waktu musyawarah halaqah, ajak mereka dulu dalam musyawarah halaqah. Tapi jangan sampai mereka meninggalkan pelajaran. Kemudian malam sabgozari, malam markas, ajak mereka dulu dalam markas. Dudukkan di dalam halaqah pelajar. Ada target pelajar selepas hayatus sahabah biasanya. Nah, ini langkah pertama yang kita buat kepada mereka. Maka kalau mereka sudah keluar 1 hari, sudah hadir di markas pada malam sabgozari, duduk di malam musyawarah halaqah, insya Allah dia istiqomah keluar 1 hari, maka bapak-bapak perhatikan pada saat mereka mendekati waktu liburan. Sekarang ini di Indonesia ada 2 liburan semester bagi pelajar. Liburan semester ganjil, yaitu di awal tahun. Liburan semester ganjil itu biasanya pendek-pendek, 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu, kadang-kadang 10 hari. Kemudian liburan yang kedua adalah liburan semester genap, di tengah tahun. Liburan ini panjang, kadang-kadang sampai 2 bulan, sampai 2 bulan lebih. Di beberapa perguruan tinggi saya sampai 2,5 bulan. Kemudian, Bapak sekalian, pada saat liburan-liburan ini, maka mereka dipersiapkan untuk keluar lebih dari 1 hari. Dan untuk diingat, program untuk pelajar mahasiswa ini sebaiknya dimulai pada saat mereka SMU. Mereka diajak keluar itu pada saat mereka sudah kelas 1 SMA. Kenapa demikian? Karena di saat mereka masih SMP, pola pemikirannya masih terlalu kecil. Nah, maka anjuran para masyayikh kita agar mereka itu mulai dikeluarkan 1 hari pada saat mereka menginjak pendidikan SMU, sekolah menengah umum atau SMA zaman dulu. Kemudian pada waktu liburan-liburan semester ganjil, liburan-liburan pendek, buat mereka bisa keluar 1 minggu, 10 hari. Kalau ada liburan 2 minggu, boleh mereka 1 minggu mereka keluar bersama jamaah. Kemudian 1 minggu dia berkhidmat kepada orang tuanya. Syukur-syukur kalau dia tinggal bersama orang tuanya. Kemudian mendapat izin dari orang tuanya untuk keluar suatu masa dia liburan. Gunakan masa itu untuk dia keluar lebih daripada 1 hari. Memang keluar itu adalah sepertiga masa. Berarti sepertiga maksudnya 3 hari. Tetapi pelajar ini umumnya di Indonesia ini mereka hari Sabtu juga masih masuk, sehingga mereka hanya punya waktu 1 hari. Sebetulnya kalau tertib keluar itu 3 hari, tetapi karena pelajarnya hari Jumat masuk, hari Sabtu masuk, maka mereka boleh keluar 1 hari. Kecuali apabila mereka ada 1 liburan. Sekarang musim liburan panjang, liburan yang digabung-gabungkan, Jumat 1 minggu, Senin Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, ada waktu 3 hari. Dia tidak ada keberatan keluar 3 hari, boleh dia keluar 3 hari. Tetapi tidak dengan sistem daftari.
Tidak ada daftar. Jadi dia tidak harus keluar 3 hari. Kalau ada liburan, boleh. Kalau tidak ada liburan, dia keluar 1 hari. Atau mungkin hari Sabtu ada liburan, tidak ada program, dia bisa keluar 2 hari, boleh. Tapi 1 hari minimum di dalam 1 bulan, dia bisa keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekalian di masa-masa libur semester pendek, dia keluar 1 minggu, kalau bisa 10 hari silakan. Keluar lebih 1 hari di masa liburan semester pendek. Kemudian sekalian, di saat liburan semester genap, di mana ada liburan 2 bulan, 2,5 bulan, keluarkan mereka 40 hari. Jadi keluar 40 hari,